Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Data akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu Amethyst, dukungan emosional untuk produktivitas dan kesejahteraan karyawan dengan chatbot dan deteksi stres berbasis web. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan tim di balik Amethyst, yaitu saya sendiri, Siska Putri, sebagai user interface, kemudian ada Danang Prayogi sebagai user experience, Salsabila Nurwindia Rohman sebagai penyusun laporan akhir, Maulidia Sita Aswatun Anjani sebagai user interface designer, Maya Tirta Anggraini sebagai data scientist, dan Triananda Muhammad Zahwan Firdaus sebagai machine learning engineer. Latar belakang dari proyek akhir kami adalah kesehatan mental menjadi isu yang hangat diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini. Organization for Economic Cooperation and Development menyatakan bahwa 20% orang dewasa usia kerja memiliki masalah kesehatan mental. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pekerja industri kecil dan menengah yang mengalami depresi dan insomnia masing-masing sebesar 60,6 dan 57,6%. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa masalah kesehatan mental di tempat kerja masih cukup diabaikan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Isu kesehatan mental dinilai dapat merugikan perekonomian secara menyeluruh. Kondisi tempat atau lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menghambat produktivitas pekerja karena menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang akhirnya akan berdampak negatif untuk pekerja dan perusahaan. Temuan-temuan ini mendorong perlunya urgensi untuk memberikan perhatian khusus dan penanganan terhadap isu kesehatan mental pekerja. Solusi yang kami berikan adalah Amethyst. Amethyst merupakan aplikasi berbasis web yang berperan sebagai sahabat yang membantu penyembuhan dari masalah mental akibat tekanan kerja, lingkungan tidak mendukung, atau masalah pribadi. Dengan teknologi machine learning yaitu deteksi stres dan chatbot kesehatan mental, proyek ini bertujuan mengatasi ketidakstabilan mental yang berdampak pada pekerjaan. Di sini, Amethyst terdapat 2 fitur. Yang pertama ada stress detection, mendeteksi stres sejak dini sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Lalu ada mental health chatbot sebagai teman bercerita, memberikan dukungan emosional real time dan menjawab pertanyaan terkait kesehatan mental sehingga karyawan merasa didengarkan dan dibantu. Oke, baik, selanjutnya ada arsitektur aplikasi dari Amethyst ini. Yang pertama ada application builder. Kami menggunakan Flash dan JavaScript. Kemudian metode yang kami gunakan ada organization, stemming, back of words, optimizer, dan training talk. Kemudian ada framework yang kami gunakan yaitu Flash. Model dari aplikasi kami yaitu neural network dengan Bernoulli NB. Dan machine learning tools yang kami gunakan ada PyTorch, Pervision, dan NLTK. Pada hasil dari proses pelatihan model chatbot, setelah menjalankan file training dan menyimpannya ke dalam data path dengan sumber data yang didapatkan dari file instance.json, ditemukan data sebanyak 211 pattern, 50 teks, dan epoch sebesar 100 dari 100. Dengan final loss 0. Selanjutnya pada model deteksi stres yang menggunakan algoritma Bernoulli naive Bayes mencapai akurasi 74,71%. Pengembangan dilakukan dengan pre-processing teks yaitu lower casing, penghapusan kata yang tidak relevan dengan stop words, dan stemming. Data dibagi menjadi 67:33 untuk pelatihan dan uji. Hasil ini menunjukkan model mampu mengklasifikasikan teks dengan baik. Selanjutnya, demo aplikasi akan dijelaskan oleh Danang. Halaman yang akan disajikan yaitu halaman login. Di sini user diminta untuk memasukkan email dan paspor. Register berhasil, kita masukkan akun yang sudah kita buat ke dalam login akses. Hasil masuk, ini adalah halaman pertama dari Amethyst. Oke, pertama di baris pertama ada slideshow berupa deteksi stres dan chatbot curhat. Kita coba dulu deteksi stresnya. Deteksi stres ini memprediksi kalimat yang kita masukkan apakah kita stres atau tidak stres. Contoh misalkan ini jam tidurnya berantakan, suka tidur larut malam, mungkin hasilnya bakal stres ya. Nah, betul, hasilnya akan stres. Nah, mungkin jika kita lagi senang, apakah hasilnya bakal stres? Nah, kalau jika kita sedang senang, maka tentu ya kita tidak sedang stres. Oke, kembali. So, yang berikutnya ada chatbot curhat. Kita dapat mengaksesnya melalui slideshow atau klik button di tombol mini button di bawah kanan bawah. Oke, kita sapa dulu aja kali ya. Nama chatbotnya kita beri nama si Amet. Oke, hai. Oke, dikasih respon, halo, apa yang bisa kami lakukan untuk kalian? Oke, kita coba tanya ya. Ada cara mudah untuk merasa lebih tenang. Jadi si Amet ini memberikan jawaban atau rekomendasi
atas pertanyaan yang user masukkan. Nah, kemudian baris berikutnya kita tutup. Ada baris tentang apa sih Ametis itu. Berikut tim dari kelompok 2 data. Di sini ada Lenong Lege, saya sendiri dari Universitas Sinar Prasna PGRI, jurusan Teknik Informatika, dan quotes ya di sebelah sini. Lalu misalkan ingin mengunjungi halaman Instagram saya, bisa klik tombol ini. Ini adalah baris dari footer tentang token. Nah, di halaman about ini merupakan halaman profil dari kelompok kami. Kemudian ada baris atau bagian tentang quote dari para anggota Ametis. Oke, lanjut ke halaman main and body. Di sini terdapat 4 section konten ya. Ada journaling, meditation, sports, and article. Kita ke halaman journaling dulu. Nah, di sini journaling di sini adalah tempat untuk menyimpan sebuah catatan si user, dan nantinya bisa tersimpan sesuai dengan tanggal user memasukkan catatan tersebut. Nah, coba kita masukkan hari ini, tanggal 8 Juni 2024. Yano bilang, saya senang naik jabatan, simpan catatan. Oke, di sini akan tersimpan di halaman catatan jurnal milik si Yono. Nah, ini tanggalnya, tanggal 8 bulan Juni 2024. Catatannya saya senang naik jabatan. Nah, ini bisa diedit maupun dihapus. Dan di meditasi, ada spot. Ini bikin bisa menghilangkan stres atau mengurangi beban pikiran gitu. Seperti artikel di sini berisi artikel-artikel mengenai pentingnya mental health di lingkungan kerjanya. Berikutnya kita kembali ke halaman yang ada di Ametis Next, yaitu Recharge and Explore. Nah, di halaman ini ada 2, Place to Go dan Fun Activities. Place to Go ini kan tempat-tempat yang bisa membuat user bisa menghilangkan stres ya. Nah, bisa kita klik alamat ini, langsung menuju ke halaman Google Map. Kurang lebih kayak gitu. Jadi alamat yang kita tampilkan bisa langsung ke direct ke Google Map. Kemudian lanjut Fun Activities. Nah, ini berupa file PDF ya, tentang kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kita senang, membuat kita tidak jenuh, menghilangkan stres. Contohnya ada workshop, melukis, merajut, merangkai bunga, yang membuat kue, lalu berkebun. Terakhir, halaman suggestion. Di sini terdapat alamat email kami. Berhasil kekirim. Itu saja mungkin demo aplikasi website kami. Ya, berikutnya kesimpulan dari Maya. Silakan Maya. Kesimpulan dari proyek akhir kami yaitu Ametis dirancang tidak hanya untuk mendeteksi tingkat stres, tetapi juga dapat berfungsi sebagai teman yang dapat memberikan dukungan emosional serta membantu dalam pencegahan masalah kesehatan mental di lingkungan kerja. Karyawan yang memiliki kesehatan mental yang baik dan cenderung lebih produktif dan termotivasi. Sementara, berbagai masalah kesehatan mental dapat mengakibatkan penurunan produktivitas serta peningkatan tingkat absensi dan pergantian karyawan. Oleh karena itu, memberikan dukungan terhadap kesehatan mental karyawan merupakan investasi yang sangat penting, yang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan dan juga kelangsungan perusahaan. Dengan kata lainnya, Ametis ini bukan hanya alat sebagai deteksi, tetapi juga solusi komprehensif yang dapat mendukung kesehatan mental secara holistik, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Orbit Future Academy atas bimbingan dan fasilitas yang luar biasa. Terima kasih juga kepada homegrown coach kami, yaitu Coach Jali Suhaman, serta kepada semua coach yang telah membantu kami selama studi independen ini. Tidak lupa, terima kasih kepada teman-teman Data 2 yang telah bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Kami memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama kegiatan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.